kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi bangsa ini. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia. Indonesia. Haleluya. Ya, ada Menir Yushupe. Ya, kan your mikrofon uncertain. Halo. Bisa dengar? Bisa, ya. Boleh berdoa buat kita semua. Iya. Ini Paul udah baca kabar dari Forex Crown. Oh ya? Belum. Hmm. Udah masuk? Dia masih masih ada kerja lain, nanti dia mau lihat lagi. Siap. Tapi kita berdoa keras supaya masuk. Tapi nanti aku juga ke Telegraaf dan Algemeen Dagblad. Luar biasa. Aku kirim yang sama. Ya. Kita coba. Ya, kita terus berdoa terus. Ya, silakan sekalian berdoa juga. Dalam bahasa Belanda loh, aku boleh. Payah dalam bahasa Indonesia. Oke.
Oké teman-teman, mari kita berdoa. Laten we bidden. Heer Jezus Christus, we zitten hier weer met een grote groep op de Zoom. Heer, help ook dat Paul Sang zijn visie kan geven omtrent Indonesië, waar nu een complete veenbrand is. We zijn toch bang dat de Khilafah daar behoorlijk de overhand zal krijgen en ook het land gaat overnemen. Heer, bescherm het volk van Indonesië. Heer, heb hun lief, want ze zitten in een heel groot gevaar. Heer, sta ons bij. Help dat Paul ook zo hard mogelijk schreeuwt, dat iedereen het kan horen. Supaya semuanya bisa mendengar Paul bahwa Indonesia dalam bahaya. Dalam bahaya yaitu Indonesia mau di take over sama negara khilafah. Banyak orang-orang mendorong untuk menjadi khilafah. Mohon Tuhan Yesus, mohon Roh Kudus, jangan sampai terjadi itu. Sebabnya kita semuanya mencintai Indonesia. Kita mencintai juga UUD yang dahulu kala diterapkan oleh Foundation Fathers dan juga Pancasila seperti Pak Tobing pelajari kita. Kita cukup nasionalis, jangan sampai direbut oleh orang-orang khilafah dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yesus, selamatkan Indonesia. Kita mencintai Indonesia. Amin. Amin. Haleluya. Om Swastiastu. Haleluya, Pak Yus. Indonesia. Halo Pak. Terima kasih, Shalom Pak Yus. Yus. Ya. Halo. Ya. Teman-teman lain Swastiastu juga. semuanya. Yang di Indonesia, yang di Eropa, yang di Afrika, di Rusia, yang di Amerika, di Kanada. Om Swastiastu. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Dan juga yang di Australia, di New Zealand, di Cina, di Hong Kong, yang ada di Kamboja, yang ada di Korea, di Jepang, di Thailand, di India. Om Swastiastu. Dan juga yang ada di Papua. Shalom Tuhan bersama dengan Papua. Di dalam nama Yesus kami menolak pertumpahan darah yang ada di dalam Papua. Karena Tuhan Yesus sudah menumpahkan darahnya untuk shalom bagi seluruh dunia. Di dalam nama Yesus, shalom Tuhan Yesus turun atas Papua. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berkuasa atas Papua. Di dalam nama Yesus. Juga shalom buat yang ada di NTT. Kalian semua selalu ada di hati kami. Rombongan para nabi ke-26. Di sini kita terus menyuarakan suara kenabian bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia. Kita akan terus menyuarakan kebenaran bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia. Kepada Anda semua yang berbahasa Indonesia, mengerti bahasa Indonesia apapun keluarga negaraanmu. Haleluya, haleluya. Ya, hari ini kita buat tanya jawab Alkitab, ya, tapi kita ada temanya ya. Jadi kita tetap boleh tanya jawab Alkitab, tapi kalau hari Senin atau kita lagi belajar Pancasila jangan tanya agama, tapi kalau hari ini boleh nggak apa-apa ya, karena tema kita memang untuk tanya jawab Alkitab ya, dan untuk kita terus menyuarakan suara kenabian. Tema kita hari ini kita mau dorong terus GKI Yasmin ya. GKI Yasmin adalah simbol kebiadaban Islam. Ya, sepele ya. Itulah bukti bahwa Islam itu agama yang biadab. Ya, hate speech bukan, itu buktinya, sudah ada buktinya, ya kan? Presidennya Islam, wapresnya Islam, wali kotanya Islam. Ya, yang ketok palu semuanya sudah hukum secara legal, sudah Islam juga, tetapi tidak jalan, ya. Retorika semua hanya retorika saja. Ya kan? Nyatanya sudah 10 tahun. Hari ini GKI Yasmin tetap tidak jalan. Menteri agamanya katanya moderat, bullshit. Nah, nanti hari ini Menteri agamanya saya kasih burungnya keluar, twing, gitu ya. Nanti
Wapres, Menteri Agama, sama Bima Arya. Saya kasih burungnya keluar semua nanti. Saya kasih gambar semua ya, covernya ya, kasih gambar karikatur gitu. Atau tiga anak kecil yang lagi bugil gitu. Nanti saya kasih kepalanya kasih Wapres, Menteri Agama sama Bima Arya. Covernya kasih itu ya, gitu ya, haleluya. Pokoknya kita menelanjangi semua kebusukan-kebusukan. Mumpung saya bisa teriak sekeras-kerasnya dan YouTube saya masih tegak berdiri. Haleluya. Siap-siap teman-teman subscribe Hagios Eropa. Begitu ini tewas langsung pindah ke Hagios Eropa ya. Jangan lupa ya subscribe Hagios Eropa. Oke, sebelum kita masuk ini Pak Susu Kuda dulu nih. Susu Kuda, silakan Susu Kuda untuk bicara. Melengking dan Iya, mendesah meringkik. terima. Suaranya. Shalom, Silakan. Rahayu, Rahayu. buka, cus, 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 kubrak, 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 ulala bebe, apelu, apelu. Wah, Apa? Menir Yusufa udah lama nih nggak ketemu sejak yang ceritanya serabinya Pak Tony Bastama. Masih cari serabi ini. Masih cari serabi di balik tumpukan koran. Ya, ya, jadi gini Pak, saya mau nanggapin topik yang hari ini sih sebenarnya Pak ya. Ini sebenarnya polemik GKI Yasmin ini kan sudah berlarut-larut bertahun-tahun ya Pak ya. Bahkan tadi Bapak sebut ya 10 tahun. Dan Bapak kemarin juga sempat bilang kan, wah yang selfie-selfie itu kapan ya terlihat di GKI Yasmin gitu. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ini ya, fenomena GKI Yasmin dilarang apa gimana tidak boleh dioperasi bangun itu ya, itu sebenarnya saya lihat hanya salah satu dari sekian banyak upaya untuk para antek khilafah itu untuk mengkonsolidasikan posisi mereka Pak, sehingga ketika waktunya sudah tiba untuk eksekusi semua sudah rapi dalam posisi gitu, sehingga sudah nggak ada lagi ruang untuk dibendung gitu. Dan dengan contohnya tidak boleh berdirinya GKI Yasmin, dan Bapak juga dulu udah pernah bilang kan ada juga yang lain yang seperti ini ya, kayak HKPB atau apa itu yang Bapak pernah bilang kalau nggak salah ya, ada gereja-gereja yang seperti ini. Iya, ya itu dia tuh. Ya, ini kan upaya untuk sepertinya membendung gereja-gereja yang baru untuk terbentuk gitu kan. Jadi yang lama makin ya gitu-gitu aja. Ya, terus yang kalau yang baru-baru udah nggak boleh nambah lagi gitu. Nah, lama-lama kan ya gitu kan Pak ya. Jadi kan nanti lama-lama berkurang kan kalau gedung udah makin lama, udah makin ini gitu kan, makin degradasi, tapi nggak ada yang tumbuh baru lagi gitu kan. Nah, jadi yang saya lihat seperti itu ya. Nah, nanti ya itu ancaman yang sebenarnya yang khilafah ini Pak, seperti yang kita udah berulang-ulang gaungkan gitu. Bahkan ya kalau sebagai yang saya paling masih miris sampai hari ini ya, kan ternyata masih banyak ya di iman kita yang masih teriak bidat, sesat, oneness, trinitas, gubrak. Itu saya pikir udah stop tadinya, tapi ternyata pas kasus viral Pak Paul ini udah mulai settle down, kayaknya Pak Paul bilang udah mulai lagi gini ya. Nah itu kan padahal mereka ketika mereka bertarung begitu-begitu, khilafah di balik layar berdiri, nanti kan mereka juga yang lagi debat-debat, iya bidat sesat, tiba-tiba pintunya. Saran saya teman-teman yang ada di live channel saya, berhentilah untuk ini ya, untuk Piyong 77, karena Piyong 77 itu jelas bukan dari Tuhan. Dia selalu menyiarkan masalah bidat, sesat, apa segala macam, itu jelas bukan dari Tuhan. Itulah roh antikris, ya. Dan orang-orangnya nggak ada yang berani namakan muka tuh, yang di Piyong 77 channel itu ya. Semua di unsubscribe, nggak usah ditonton lagi. Ya lagi itu memang udah nggak laku juga itu kan. Itu dari si HMC, AWF dan orang-orang Islam itu ngambilnya dari Piyong 77. Dia ngambil dari punya saya, ngambil dari punya orang-orang Kristen lain, dipotong, terus diambil sama punya dia. Nah itu grupnya Abdullah segala macam itu yang saya bilang Islam itu, yang Islam menyusup kepada Kristen itu. Ya, jadi itu yang tumas-tumas itu tuh bukan, itu jelas roh antikris itu, roh perpecahan itu. Ya, sementara Yosua Tewu sudah diam, Muri Wali sudah diam, Esra Soru dia diam, cuma tinggal dia aja, itu jelas roh antikris itu. Itu ya kiranya Tuhan Yesus menghukum mereka, ya, karena mereka sudah tahu kebenaran, tetapi kita serahkan ya pada iblis,
mudah-mudahan jiwanya diselamatkan. Ya, ini saya ngomong beneran ya. Saya sebagai Nabi ke-26 saya ngomong serius karena itu roh perpecahan itu. Itu kemarin saya sudah dapat teman-teman semua. Mereka udah pada diem, tiba-tiba dia teriak lagi. Ini roh dari iblis ini. Ini roh dari iblis itu jelas, dari neraka itu, spiritnya itu. Spirit yang untuk memecah belah itu spirit dari neraka. Sementara bahkan Muri Wali saja sudah duduk semeja dengan saya istilahnya kan. Esra Soru sudah diam, Yosua Tehu pun sudah sepakat, kita semua mengapul segala pun sudah diam. Ini satu teriak-teriak, ini dari iblis itu. Ya. Oke lanjut. Nah, itu yang saya bilang, Pak. Iya, itu yang saya bilang, Pak. Nanti lagi gono gini tidak sesat. Kalau khilafah udah berdiri kan pintu mereka juga yang akan ditobrak terus dipancung semua pertama kali. Mereka yang pertama dipancung gitu, tuh. Iya, bodoh sekali mereka itu. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tadi sebelum saya live ini mulai, saya kan sempat mampir di lapak Nabi yang satu lagi tuh, Nabi Tanpa Ragi. Dia ada bahas juga tuh, ada beberapa video yang dua diantaranya saya juga udah kirim ke Pak Paul juga di Telegram, tapi Pak Paul kayaknya buka Telegram itu 200 tahun sekali sih, tapi saya udah kirim juga. Setiap 1 milenium sekali ya. Jadi nanti di milenium berikutnya Bapak lihat deh itu bibit-bibit baru khilafah itu ngeri banget tuh. Iya, itu yang pertama video-video itu. Jadi kita kan nggak tahu udah berapa banyak anak-anak yang sudah terpapar seperti yang di video itu. Ya moga-moga Bapak bisa bahas juga itu tuh kayaknya penting tuh Pak. Dan juga selain itu saya juga dengar ada juga yang kayaknya Bapak harus mudah-mudahan Bapak bisa bahas juga, bisa gubrak-gubrakin juga. Kan ada katanya baru-baru ini ada undang-undang perlindungan ulama atau apa gitu ya yang dicanangkan oleh salah satu partai lah gitu ya yang menyender ke sana. Sepertinya ini direct response kepada upaya-upaya Pak Jokowi dan kaum-kaum nasionalis untuk bendung khilafah ini ya, untuk nangkep-nangkep pihak-pihak yang terang-terangan mendukung khilafah gitu. Jadi katanya ada undang-undang perlindungan ulama atau apa gitu namanya dari, ya mungkin Bapak udah pernah dengar atau Pak Hendro mungkin udah pernah dengar kali ya. Ya itu juga kayaknya ya RUU perlindungan ulama dari PKS ya. Nah itu kan juga sesuatu yang kayaknya Bapak perlu topik-topik menarik untuk dibahas lah mudah-mudahan. Ya mungkin itu aja Pak Paul, terima kasih. Ini saya catetin ya tadi, ini saya udah buka, nanti kita siarkan ya, kita lihatkan videonya yang Pak Susu udah kirim. Sebentar, wait ya. Wait, saya tampilkan ya. Oke, sambil saya tampilkan. Lanjut dulu, Pak Dragon skip dulu ya. Oke, Pak Wilson silakan. Di unmute mikrofonnya sebentar. Teman-teman sudah bisa nyalakan mikrofonnya. Ya, silakan Pak Wilson. Halo semuanya, Shalom Aleichem, Om Swastiastu. Shalom Aleichem, ya. Ini tadi yang pertama saya ingin tahu jadwal Pak. Takut saya salah nanya kayak kemarin lagi. Enggak apa-apa. Ini kalau kali Senin jangan. Kali Senin kita bicara Pancasila karena materinya banyak panjang. Tapi kalau yang hari-hari gini nggak apa-apa. Pokoknya kalau saya sedang sendiri nggak apa-apa. Boleh tanya-tanya apa. Oke, saya ada punya 2 pertanyaan sih Pak. Sebenarnya saya pertama yang saya dengar dari Pak Susu tadi, kan kalau gereja-gereja baru kayaknya agak susah untuk dibuat, kayak izin IMB, mendirikan bangunan. Tapi kenapa nggak kita coba berpikir terbuka? Gereja kan bukan hanya ruang tempatnya, tapi suatu perkumpulan. Bisa aja di perkumpulan secara digital, dibuat gereja-gereja lebih banyak digital yang lebih terbuka. Mereka itu bisa bermarturia, berdiakonia secara terbuka, lalu koinonianya lewat ya kayak sekarang Zoom atau apa. Jadi kan lebih enggak dikungkung oleh satu jenis itu Pak. Jadi lebih memasyarakat ke semuanya Pak. Nah yang kedua pertanyaan, sebenarnya ngelanjutin yang kemarin, kalau di Alkitab saya suka dengar yang namanya di perjanjian lama itu ada yang namanya malaikat Tuhan, malaikat yang menerima penyembahan. Itu sebenarnya siapa? Itu aja Pak, terima kasih. Ya kalau masalah gereja, sebetulnya bukan masalah gedung gerejanya. Saya pun bukan penganut gedung gereja. Sejak saya di Indonesia 2014, saya mengundurkan dari sinode yang lama, saya bukan penganut gereja. Saya adalah gereja rumah. Gereja dalam komunitas, gereja-gereja komunitas, bukan gereja-gereja yang di rumah-rumah. Ya. Nah,
Tapi di dalam undang-undang kita, undang-undang dasar kita, kebebasan untuk beragama, bahkan yang diakui di seluruh dunia di PBB, kebebasan untuk beribadah. Nah, hak untuk beribadah ini yang harus dilindungi. Kalau orang-orang ini masih ingin dengan gereja dalam bentuk jasmania, ya berarti harus kita lindungi, termasuk pembangunan pura, termasuk Masjid Ahmadiyah yang ada di Garut, yang ditutup, sama yang di Lombok, sama yang kemarin dibakar sama orang-orang yang itu di Bogor itu, di Parung apa di mana itu. Harus dilindungi, termasuk Masjid Syiah yang di Sampang itu. Harus dilindungi. Semua agama. Itu masalahnya bukan masalah kitanya mau, itu malah kita ini dong, kita gerejanya gereja rumah loh. Bukan masalah itunya, saya pun menganut gereja rumah. Tetapi kebebasan, hak kebebasan untuk beribadah ini yang kita lindungi, yang harus kita tuntut, kita gugat dari negara ini, ya kan? Karena negara ini bukan punya orang Islam. Indonesia tidak berdiri karena Allahu Akbar, justru gara-gara Allahu Akbar Indonesia takluk kepada bangsa-bangsa asing, ya kan? Tetapi Indonesia berdiri karena semua komponen bangsa ini ada, ya, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, agama-agama tradisional, kejawen, bahkan Partai Komunis Indonesia. Bahkan Partai Komunis Indonesia loh. Jadi ketika Indonesia membasmi komunis waktu itu pelanggaran HAM berat loh itu. Ya, jadi pelanggaran HAM berat. Tidak ada pendeta yang jadi anggota Partai Komunis, tidak ada. Termasuk saya pun bukan. Justru Partai Komunis dijadikan oleh NU, bekas ulama-ulama NU ini. Ya, SI merah Syarikat ini. Islam. SI merah. Ya, jadi memang udah jelas bahwa PKI ini justru pendukungnya adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi ketika Indonesia mendiskreditkan anak-anak PKI, ya yang terima kasih kepada Santo Gus Dur, Indonesia sedang melanggar konstitusinya sendiri. Ibu Pertiwi sedang makan darah anaknya sendiri. Jadi itu tadi, Indonesia berdiri bukan karena Islam, salah. Justru gara-gara Islam masuk Nusantara, maka 350 tahun Indonesia dikuasai oleh asing. Karena dijual oleh sultan-sultan Islam ini kepada asing. Tetapi negara Indonesia berdiri karena semua komponen bangsa ini, dari yang ateis, dari yang punya agama, sampai Partai Komunis, termasuk ikut mendirikan di situ. Semuanya komponen agama-agama tradisional, baik ras apapun, termasuk ras Tionghoa. Nah, kalau tanya ras Arab, saya ragu. Apa jasanya orang Arab bagi Indonesia? Nah, itu saya ragu itu, justru, ya kan? Ini kalau orang Tionghoa sudah jelas banyak terlibat, gitu. Nah, jadi begitu ya masalahnya adalah kemanusiaan. Nah, kalau yang kedua, malaikat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru punya teologi yang berbeda. Kalau di dalam Perjanjian Lama ketika bilang malaikat, ya dia benar-benar malaikat utusan, ya, pembawa pesan. Kalau di dalam Perjanjian Baru, ya, Yehova ketika dia datang dalam bentuk manusia itu pun disebut malaikat. Makanya ketika kita membaca Yakub bergumul dengan Tuhan, Tuhan, ya kan? Ternyata itu dengan malaikatnya, bukan dengan Tuhan. Karena semua yang berasal dari Elohim itu juga mewakili Elohim, mewakili Yehova. Gitu ya, termasuk bentuk antropomorfik dari Yehova yang bagi manusia dan dua malaikatnya. Nah, itu pun juga sebagai Yehova dan malaikatnya. Jadi kata malaikat di situ yang kemudian disembah itu benar-benar Yehova yang datang dalam bentuk antropomorfik. Makanya cuma satu orang yang datang, ya kan? Dan disembah. Dan itu ya Yehova sendiri, makanya dia berkata Yehova. Karena Yehova sering datang kepada manusia dalam rupa manusia. Dan disebut semuanya disebut malaikat. Kita pun disebut malaikat. Coba kalau kita lihat kata Gabriel. Gabriel itu artinya the man of God. Orang-orang dari Allah. Kita ini Gabriel kalau kita menjadi malaikat bagi orang lain. Yaitu apa? Yang tiba-tiba hilang. Misalnya kita habis nolong orang terus kita menghilang.
Artinya apa? Kita nolong orang jangan sok merasa berjasa, pamer-pamer. Makanya kalau menabur, berdiakonia, jangan pakai atribut. Kalau kita pakai atribut, maka kita hanyalah manusia biasa. Tapi kalau kita berdiakonia tanpa atribut, dan bahkan orang-orang ini tidak mengerti siapa kita, tiba-tiba mereka lagi kelaparan masa COVID, kita kasih makanan, ya kan, kasih beras untuk 1 bulan. Wah, kita lah malaikat. Kamu dari mana? Dari Tuhan. Nggak usah sebut, oh dari gereja ini, nggak usah sebut. Itu yang maksud seperti itu. Karena kata malaikat di dalam perjanjian lama juga kalau Gabriel itu ya, juga Gabriel, the man of God, orang-orang yang berasal dari Tuhan, itulah the man of God. Itu ya. Jadi maksudnya seperti itu, Pak Wilson. Ya, mikrofonnya bisa dinyalakan. Oke, terima kasih ya Bapak. Iya, oke. Jadi kira-kira gitu ya. Makanya malaikatnya selalu satu yang kalau yang dipanggil Yehova. Kalau lebih dari suatu pasti nggak dipanggil Yehova. Kalau lebih dari satu. Jadi intinya memang berkali-kali Yehova itu menampakkan diri kepada manusia dalam antropomorfik itu tadi ya. Dan orang Yahudi percaya, tahu itu, yaitu Rabai Moses ben Nachamides. Kalau Rambam tidak percaya, oh itu metafora. Tapi kalau Ramban percaya, makanya kalau orang Islam bawa ke sini, bawa Rambam, saya bawain Ramban. Nah, kalau dia mau ngeyel, saya kasih jamban sekalian. Gitu ya. Haleluya. Orang Islam kalau mau nanya harus tampak muka ya. Kalau nggak tampak muka, saya nggak mau. Kalau mau debat sama saya harus tampak muka. Kalau nggak, saya nggak mau. Karena akan buang waktu. Oke, ini ada Berarti Erwan. Pak Paul berarti ya. mewakili gitu ya Pak Paul? Kenapa Pak Dragon? Mewakili gitu ya, yang tadi Apa malaikat itu? Nggak ngerti maksudmu saya. Pak Paul. Halo, Pak Paul. Sebentar satu-satu ini biar Pak Dragon dulu. Maksudnya bagaimana Pak Dragon? Jadi dalam artian malaikat itu mewakili Tuhan gitu ya. Dalam kemampuan apa gimana ya? Saya juga bingung sih. Nah, jangan. Kamu harus dengarkan dulu tanyanya. Karena kalau kamu tanyanya bingung, saya jawabnya bingung. Harus pastikan dulu. Malaikat itu tidak mewakili Tuhan. Tuhan ya Tuhan, malaikat ya malaikat. Malaikat tidak pernah bisa mewakili Tuhan. Tetapi malaikat itu adalah kata malaikat dari kata angelo, pembawa kabar. Ya. Pembawa kabar, disuruh sama Tuhan. Tetapi ya, semua firman itu pun disebut malaikat. Manusia pun bisa disebut malaikat. Tetapi kalau ada malaikat yang disertai dengan kata TUHN huruf besar semua, itu adalah Yehova sendiri. Karena firman itu pun juga disebut malaikat loh. Firman pun disebut malaikat. Ya, malaikat itu artinya pembawa kabar, pembawa kabar, pengabar. Jadi kita harus lihat dari etimologinya, makanya terjadi banyak sekali konflik terminologi. Orang-orang Yahudi itu suka ngetawain orang Islam sama orang Kristen karena banyak ngawur-ngawur terminologinya. Itu mesti jelas. Itu makanya ikutlah kelas evangelis. Kita nanti bulan Juni, awal Juni kita mulai lagi kelas evangelis ya. Ini yang bulan Mei kita sudah full, tapi bulan Juni kita mulai lagi segera daftar. Karena kita maksimum kelasnya kita batasi ya supaya jangan terlalu penuh. Kita batasi. Jadi kalau pengen jelas lebih detail tentang kata malaikat itu, masuklah ke kelas evangelis. Haleluya. Ya Pak Erwan, lanjut. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Erwan. Iya, saya ada beberapa pertanyaan, boleh ya Pak Paul? Ya, satu-satu apa sekaligus? Jangan banyak-banyak, karena kita batasi 3 menit supaya teman-teman bisa diskusi yang lain. Soalnya berapa kali mau masuk nggak bisa mulu nih. Ya, pokoknya harus datang awal-awal. Ya, lanjut. Ini saya tanya ya, tempo hari ada Valen ada di diskusi di mana saya lupa tuh ya. Itu ada dia bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan menurut dia. Karena berdasarkan Wahyu 3 ayat 14. Saya bacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, berarti berdasarkan ayat ini, menurut Valen, bahwa Yesus itu adalah ciptaan gitu loh. Nah, terus saya tanya sekaligus deh ya, nanti apa mau satu-satu, Pak Paul? Langsung aja ya, ini yang berikut ya. Ini belum lama saya dengar di Geraham Mu'alaf itu
menurut Manahem Ali ya, bahwa Yusuf pun pada waktu dia kelihatannya menanggapi Pak Paul bahwa Nabi Muhammad itu cabul gitu ya. Nah, menurut counternya, Yusuf pun pada waktu menikahi Maria itu umurnya 90 tahun, Maria umurnya 12 tahun gitu. Dan kemudian juga Ribka ya, waktu dinikahi sama itu Ishak, umurnya 3 tahun, Ishak itu 40 tahun. Jadi menurut dia menikahi wanita di bawah umur dan prianya yang umurnya tua itu adalah tradisi Semit katanya. Nah, kemudian dia juga menanggapi buku Pak Paul itu di halaman 116 sampai 119, katanya Pak Paul mengakui Gunung Sinai itu berada di Arab gitu ya. Saya juga kurang mengerti relasinya, kenapa mungkin mengingkari eksistensi Muhammad atau bagaimana begitu ya. Itu yang kedua. Jadi sementara itu aja dulu Pak Paul. Ya, sayang bukunya nggak saya bawa, The Ancient Hebrew Tradition sama How to be Jewish. Sayang nggak saya bawa bukunya. Nanti kalau pas ini saya minta tolong orang kirim ya dari rumah. Jadi begini, saya jawab dulu yang masalah nikah ya. Tidak mungkin orang Yahudi menikah di bawah umur 15 tahun. Tidak mungkin. Dari zaman Abraham sampai dengan hari ini, nggak mungkin. Karena bar mitzvahnya orang Yahudi, ya umur 12 tahun. Anak perempuan itu 12 tahun, baru bar mitzvah. Artinya dia baru menyelesaikan. Boleh nggak sebelum bar mitzvah dia kawin? Nggak boleh. Jadi kalau ada istrinya Ishak itu di umur 3 tahun dikawin, wah itu orang tolol sekali yang ngomong itu, orang tolol, bin goblok, bin compong, bin kemblu, mungkin dia otaknya memang cuman isi ini semua, isinya isi kencing sama tai onta doang. Isi selangkangan doang mikirnya. Karena tidak ada orang Yahudi sebelum bar mitzvah, sebelum usia 12 tahun itu boleh menikah. Dan setelah dia bar mitzvah pun dia biasanya menunggu sampai usia 15 tahun baru boleh ditunangkan. Itulah tradisinya Yahudi sampai hari ini. Dan tidak berubah. Usia 15 tahun, kemudian dia tunangkan, dan nggak langsung kawin. Tunangan dulu selalu. Setahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi minimum mereka itu akan berhubungan seks itu baru usia 16 tahun. Minimum. Kalau dia setahun, masa tunangannya. Ada yang sampai 3 tahun. Dari zaman Abraham sampai dengan hari ini. Jadi jangan samakan kebejatan otaknya Muhammad dengan orang Yahudi. Orang Yahudi jelas bangsa yang mulia dibandingkan dengan Arab, ya kan? Jelas bangsa yang mulia. Kalau umurnya Yusuf itu Pak Paul apa benar 90-an tahun? Enggak, itu cuman karangannya mereka sendiri ya. Enggak. Kalau usia 9, bayangin ya. 9 bagaimana bisa orang 90 tahun bisa beranak banyak. Abraham saja umur 90 tahun aja cuman bisa punya anak satu Ishak sama satu Ismail sama Ishak, kemudian baru dia punya istri lagi, baru dia bisa beranak lagi itu kan. Tetapi itu pun karena mujizat, jangan dibilang karena mujizat kan, karena dia diberikan kekuatan yang baru. Tetapi si Yusuf itu 90 tahun punya anak Yesus dan punya anak Yakobus, Yudas, Simon dan Yusuf juga ya. Jadi Yesus punya 4 saudara lagi. Nah itu dari apokrifa tuh dia dapatnya tuh umur 90 tahun. Nah sekarang terbalik, iman kita itu berdasarkan imannya siapa? Imannya apokrifa apa iman yang di Alkitab? Kalau Islam mah semua comot-comot sana comot sini, imannya Islam. Yesus tuh kawin loh. Bingung juga kan kalau bilang Yesus kawin kan? Al-Qur'annya sendiri bilang gak kawin, terus sekarang dia bilang kawin. Jadi Al-Quran memang orang-orang Islam ini memang orang-orang yang compong, orang-orang geblek. Hari ini dia pakai kitabnya Yahudi, dia jilat pantat Yahudi sak kremi-kreminya, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya demi membenarkan, demi memojokkan Kristen. Padahal besoknya Yahudi mau dibunuh sama dia, tapi dia pakai dulu kata-katanya Yahudi. Kamu bersaksi dulu nih buat ngelawan orang Islam, buat ngelawan orang Kristen. Setelah bersaksi digorok orang Yahudinya. Geblek ini orang Islam ini memang. Itulah agama hoax. Karena Islam memang dibangun dari hoax.
Kenapa? Karena Muhammadnya buta huruf. Jadi cuma dengar-dengar doang dari sana-sini. Dia kagak ngerti. Ditanya nama Allahnya sahabat aja bingung kok. Nah, jadi kalau dipelanya 90 tahun, sumber-sumbernya pun sumber-sumber hoax semua, bukan sumber akurat A1. Oh, dari dokter ini, saya juga dokter. Nah, tinggal mau dokter siapa yang dipakai. Ini Profesor Gunul Mupeang. Sejak kapan S1, S2, S3-nya beda bisa jadi profesor? Ya kan? Nah, itu harus dipikirkan lagi. Jadi jangan percaya dengan hoax. Islam itu dibangun dari hoax. Sampai dengan hari ini dibangun dengan hoax. Ya kan? Ya contoh aja berita yang didengarkan sekarang kan dari hoax semua. Sementara tidak ada wartawan yang berani masuk, Metro TV yang sudah masuk pun nggak berani nulis, yang berani nulis cuma Jawa Pos yang berani nulis lengkap. Bahkan TV One sudah interview pun tidak berani ditulis lengkap. Semua didatangkan dari hoax. Dipotong-potong saja mana yang menguntungkan dia. Nah itulah Islam, kultur Islam seperti itu. Makanya lihat, janganlah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu kan dari Kisah Rasul 9, dari Kisah Rasul 10. Tapi dicomot buat apa? Buat wik-wik. Ya kan? Buat wik-wik sama babu. Ya kan? Ya kan? Jadi memang pokoknya yang hoax itu. Haditsnya pun yang hari ini mutawatir pun besok bisa tiba-tiba jadi Hasan. Suka-suka mereka, agama suka-suka. Itulah Islam, ya kan? Itu yang terjadi dengan Islam. Makanya bahkan sudah ada konstitusional pun GKI Yasmin bisa disebarkan hoaxnya beda lagi sama orang Islam ini. Kayaknya beredar di lapangan kan bilang tanda tangannya palsu, ya kan? Padahal Komisi Ombudsman dan MA sudah menegaskan itu sudah sah semuanya. Tapi yang dipercayakan yang hoax itu, disebarkan hoax. Karena memang orang Islam itu percaya dengan hoax. Mudah sekali untuk membakar orang Islam. Karena apa? Karena memang Islam itu agama gagal. Yang dipakai oleh pemerintah, dipakai oleh para penguasa untuk memanipulasi rakyatnya. Islam itu selalu digunakan untuk memanipulasi rakyatnya. Dan rakyatnya senang. Karena dikasih apa? Iming-iming itu tadi. Iming-iming kali jodoh sama Alexis sama sama Doli di surganya. Oh, pokoknya asal bisa di sana gitu loh. Nah, itulah Islam. Nah, mau diakui mau enggak ya memang begitu. Ya memang nabinya juga cabul. Mau diakui mau enggak nabinya memang cabul. Mau bilang saya salah gimana? Terus mereka mau mengebet-ngebet ya kan biasa orang Islam. Iya kan, mabuk agama. Sama orang kalau lagi mabuk narkoba ya kan, ditangkap polisi, ngembet dia pasti. Coba nih, orang kena narkoba, lihat di penjara-penjara itu, tanya tahanan narkoba. Pasti ngembet dia, berusaha ngembet yang lain, supaya yang lain banyak, jangan aku sendirian dong yang masuk penjara. Sama orang Islam juga gitu, mau masuk neraka dia ngajak-ngajak. Ya kan, oh Yesus juga itu sama kawin. Nah, padahal Al-Qurannya bilang Yesus nggak kawin. Sekarang ngomongnya Yesus kawin. Geblek ini orang-orang Islam ini. Alasannya pakai berdasarkan penelitian itulah. Kamu lebih percaya kepada orang kafir apa kepada Al-Quranmu sendiri? Nah, itulah Islam. Makanya berhentilah jadi Islam. Jadi Islam itu memutuskan menjadi bodoh dan tolol. Serius. Oh, hate speech bukan. Lah ini kenyataannya di Indonesia begitu yang saya lihat. Itu yang dipertontonkan kepada kita seperti itulah. Saya kan nggak perlu baca Al-Quran. Itu pakai bahasa Arab. Saya lihat dari kelakuan kalian aja kita langsung ngerti bahwa begitu bejatnya agama ini. Hatred bukan. Kalau memang agama ini nggak bejat, buktikan saja di mana nggak bejatnya. Lawang GKI Yasmin yang sudah konstitusional saja bisa nggak dilaksanakan kok oleh orang-orang Islam ini. Ini belum lagi nanti video yang mau saya tampilkan nanti. Belum lagi yang disuruh Ahok. Ini ada berita terbaru soal GKI Yasmin. Iya nanti. Tadi di Detik. Ya, saya sudah baca nanti mau saya tampilkan. Nah jadi itulah Islam. Nah jadi saudara-saudara berhentilah jadi Islam. Indonesia tidak akan pernah bisa maju selama Islam itu mayoritas. Karena Islam itu menolak Pancasila. Nah, maksudnya tadi ya. Itu penistaan loh. Bilang Muhammad pengen ngawinin Bunda Maria itu. Penistaan. Ya, I will fuck your mom. Sama kan? Coba kalau ada temanmu tiba-tiba I will fuck your mom. Wah, itu bukan cuma bogem yang datang, itu kursi
mejanya itu bisa saudara lempar ke mukanya orang itu. Ya, bisa itu. Itu penistaan luar biasa terhadap kekristenan. Nah, umatnya juga sama. Yesus kawin. Yesus itu Maha Kudus. Dia menguasai hawa nafsunya. Terus kita bilang Yesus kawin. Padahal Al-Qur'annya dia sendiri pun bilang nggak kawin. Lah terus dari mana coba? Dari mana dia bisa bilang kawin? Berarti kan dia memang niatnya memang mau menista. Kalau bilang Maria umurnya 12 tahun, menikah sama Yesus 90 tahun. Al-Qur'annya saja nggak ngajarin dia begitu. Lalu dia dasarnya dari mana? Dari kitabnya orang kafir. Lah, kenapa kamu nggak jadi kafir sekalian kalau kamu percaya sama orang kafir? Ya, itu kan Islam. Comot sana, comot sini, ya. Nanti setelah itu orang yang sama nulis buat orang Islam dipenggal sama dia. Iya kan? Jadi hati-hati dengan Islam itu, hati-hati dengan Merah Emali itu. Nah, kalau tanya, saya menulis bahwa Gunung Sinai itu bukan di Sinai Peninsula. Oh, itu benar. Ya, itu benar. Itu sudah itu Alkitab yang menuliskan. Mengapa bisa tiba-tiba ada di Sinai Peninsula? Teolog liberal pun ketawa terbahak-bahak. Jangankan kenapa? Karena Alkitab juga nggak menuliskan itu di Sinai Peninsula. Semua dari tulisannya di Alkitab itu ada di tanah Midian. Lihat, Yitro itu ngunjungin Musa itu kan, Yitro itu kan imam orang Midian. Dan dia mengunjungi Musa di kaki Gunung Sinai, di padang gurun Sinai itu. Karena memang Yitro itu memang orang imam Midian dan Sinai itu memang ada di tanah Midian. Dan di dalam Galatia 4 ayat 25, jelas tertulis Hagar adalah gunung Sinai yang di tanah Arab. Hagar itu adalah gunung Sinai di tanah Arab. Itu jelas-jelas ditulis. Nah, kita orang-orang teolog-teolog ini karena kebanyakan ngarang-ngarang, kebanyakan dogma, cocok sana, cocok sini. Oh, itu metafora. Oh, ini ya. Makanya kita terjebak. Tetapi dari kitab Keluaran, dari kitab Bilangan, kitab Ulangan, udah jelas gunung Sinai itu tanah Midian. Tambah Paulus sendiri pun berkata, Hagar adalah gunung Sinai yang di tanah Arab. Sudah jelas. Dan Paulus itu 3 tahun loh di tanah Arab loh. Dia lari. Ya kan, setelah dia menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi itu jelas. Nah, itu ada di buku saya Khilafah Terakhir. Yang sudah saya tuliskan, arkeologinya semua tulisannya. Begitu ya. Kalau Wahyu 3:14, kalau Wahyu 3:14 itu nanti dong. Yang itu Pak, sebentar, saya selesaikan dulu nanti keburu lupa. Jadi Wahyu 3:14 itu ya, Yesus adalah permulaan arke dari ciptaan. Bukan berarti Yesus ciptaan, bukankah Yesus yang Alfa dan Omega? Kan dia Alfa dan Omega, Yesus itu Alfa Omega. Yehova juga sama, akulah yang terdahulu, aku yang terkemudian. Yehova Elohim juga berkata, akulah Alfa Omega. Apakah berarti Yehova adalah ciptaan? Bukan, dia adalah permulaan dari segala ciptaan. Bukan berarti dia diciptakan. Dia adalah permulaan dari segala ciptaan. Ya, bukan berarti dia diciptakan, dia permulaan dari semua ciptaan. Sebelum ada ciptaan itu sudah ada Yesus. Artinya itu. Oh, itu. Karena kalau dia bilang adalah permulaan ciptaan, maka nulisnya nggak bukan permulaan dari ciptaan, tapi dia katakan dia adalah ciptaan yang pertama. Maka bilangnya begitu. Tapi dia permulaan dari bahasa aslinya Ho-arke yang awal, sama seperti di dalam Kejadian 1 ayat 1. En-arke Poiesen teon ho uranon kai ho gen, sama NRK. Jadi Wahyu 3 ayat 14 itu sama NRK, ceritanya sama. Si Valen tahu bahasa Ibrani tapi dia menggunakan itu untuk melawan kekristenan. Ini bahasa Yunani. Oh, Yunani ya. Iya, nah, tadi saya kutip Kejadian 1 ayat 1-nya dari Septuaginta. NRK poiesen teo ho uranon kai ho. Makanya kita perlu tahu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Makanya wayang itu sebentar. Aliran urutannya jangan nyelonong ya, sebab nanti saya bingung loh. Karena saya jawab ini kan nggak pakai teks nih, saya jawab pakai di luar kepala semua. Jadi kalau Anda potong blank semua langsung, karena saya mesti dengar yang satu, dengar yang sana, dan saya mesti ganti terus saya langsung switch lagi kan. Nanti saya bingung. Jadi saya lagi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya kan. Jadi saya mesti ini, jangan dipotong-potong dong, kan sudah ada urutannya ya. Jadi nggak boleh potong urutan ya, nanti bingung. Jadi kalau menjadi orang Kristen ya itu harus pintar. Ya, kalau orang yang bebal sulit untuk menjadi orang Kristen. Makanya jadi orang Kristen kan kita bilang, ayo belajarlah bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Jangan malah belajar bahasa Arab.
Salah, makanya banyak orang-orang sok-sokan mau, saya mau belajar bahasa Arab supaya bisa debat sama orang Islam. Salah. Orang bahasa Alkitabnya sendiri, kalian bahasa Yunani, bahasa Ibrani saya belum pintar, mau ngarang-ngarang ke bahasa Arab. Sama dengan si Menahem Ali, sok-sokan mau bahasa Ibrani, lawang sama saya saja debat nggak berani kok. Apalagi mau sok-sokan mau sama Monique Rikers, diketawain sama Monique Rikers.